dulu artinya tadi kan kita hendak sembahyang isyarat karena lah sembahyang isyarat itu waktunya sudah ditentukan jam 6:35. Jadi kenapa karena pahalanya itu barang siapa yang sudah sembahyang subuh kemudian dia berdiam menunggu sampai jam 6:35, artinya maksudnya kada bapandir dunia lah itu nah, kada bapandir tentang perumahan, kada bapandir tentang dagangan, kada bapandir tentang apa kayak itu. Bagus saja, bacaan bagus, berdiam pun bagus sampai waktu isyarat jam 6:35 itu pahalanya seperti orang umrah yang sempurna. Ada kegampangan umrah berapa? Paling kurang umpama 30 juta. Sempurna belum arti sempurna itu apa? Rukun-rukun umrah tagawi. Syarat-syarat umrah tagawi gitu nah. Dan lain-lainnya sempurna, arti sempurna itu diterima. Ada kegampangan karena pada hari kiamat malaikat kena memberikan pahala umrah itu kepada kita, timbul kita takajud jar malaikat nah pahala kam umrah nah malaikat kada salah untuk apa halana aku gawinku seadanya jadi rumah tuh nah menukar beres tunggal juntangan yalah artinya tuh bersedekah pun kada kawan kayak orang punya macam-macam apalagi malaikatnya umrah. Nah sudah ini lain salah alamatnya pahala umrah ini lain ampun kok ada jadi malaikat ini Allah memerintahkan artinya aku mengantarkan pahala ini pahala umrah kesan ikam ada jar nung bersangkutan tadi apa kira kisahnya malaikat nah kada ingat ke kambahari waktu subuh Ramadan nah 16 Ramadan ikam sembahyang isyarat di langgar siratul mustaqim ngini nah pahalanya liwar himbauannya kita. Jadi tadi amunnya pian bisa menggawi juga nampian bila artinya bila ada waktu pagi di hari lain gawi aja seorangan. Nya pian gawi seorangan bisa, berjamaah bisa. Jangan ulun parahakan berdulu caranya itu kadang ngalih mulah wadai. Kenapa jadi ngalih mulah wadai? Ngalih pian mulah baju ya lah. Nah nyaman tuh sebagai isyarat itu yang pertama wasali sunnatul isyraq rakaatain. Karena di hati aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala kita kena berimaman maksudnya berjemaah aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala sudah rakaat pertama baca fatihahnya baca masing-masing baca fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun sudah habis deh rukuk bayi lagi kena itu karena di rakaat kedua baca fatihah baca qul Allah ada kali ada je ini jelas nyaman gak lah ini bermanfaat ya artinya kuliah mungkin ada hafalnya bang kuliah berenai gitu apa juga baca fatihah kan mungkin kada bisa ya lah jadi rakaat pertama karena fatihah kuliah rakaat kedua fatihah qul Allah sudah salam benar lagi apa alihnya leh Allah tuh kadang alih ada agama tuh mudah cuma kadang kita aja nama ulah alih ya adinu yusron agama itu mudah. Nah bulan puasa ini tahu seorang paraleh nah cuma orang mudah artinya tak perlu ingat rancang penglih di lain-lain tuh nah cuma kada menyambut kada hanya kita kada habis sambutin siapa kada cuma di lain-lain kemungkinan sama sepaju dua ada seorang pian kalaunya habis sembahyang isya itu bagusnya itu pian sembahyang sunat ba'diyah isya 2 rakaat kali gila yalah aku sembahyang sunat isya sesudahnya lah atau ba'diyah isya 2 rakaat aja itu lebih abdal daripada sembahyang tarawih 20 rakaat nggak tahu rahasianya lah yang penting 2 rakaat aja 2 rakaat sesudah isya kita kerjakan itu lebih abdal daripada sembahyang tarawih bagus lagi ba'diyah isya kita gawi tarawih kita gawi keduanya dapat anjir cuma kebanyakannya yalah bila ini orang bersembahyang isya bawir isya turun dahulu ke tanah gitu bang barang di tanah bepandiran berurukuan kalau kita nah sekalinya ada sembahyang sunat
Pak dia Isa karena orang anak mulai tarawih anyar kacapilan naikkan berebut kali gitu tempat tuh artinya tuh kan di mana mana yang gitu nah kenapa ya karena kan tahu bener ya umpama kita mau unjung tuh nah di sini jurang kanannya haruan di sini kanannya sapat mau tinggal mana kita haruan leh mau unjungnya haruan kan unjungnya sapat pulang jadi haruan dapat sapat dapat kadang-kadang kadang jadi ya mudah-mudahannya nama sudah kita tahu nah akan datang nah mulai malam besok nih mun gawe sampai yang sudah sampai isya sampai yang sudah isya 2 rakaat ada yang sampai mulai tarawih pulang ya apa buat aku raja kala sampai sudah isya 2 rakaat aja sampai yang tarawih 20 ya lah nah jadi sembahyang sunat di pada bulan Ramadan ini pahalanya seperti sembahyang wajib di bulan lain. Sembahyang wajib pahalanya 70 kali lipat. Kita berjamaah umpama subuh tadi kan 2 rakaat aja. Subuh tadi 2 rakaat sembahyang subuh. Kalaunya dibandingkan dengan bulan lain itu kita menyamainya berapa? 70 kali sembahyang subuh. 70 kali 2 rakaat 140 kali gerakan berjamaah 27 derajat berarti 27 kali 70 pulang umat nah, pemurahnya Allah makanya orang Mesir itu nyambutnya bulan Ramadannya bulan Karim Ramadan Karim artinya apa? Ramadan pemurah nah, pemurah Allah Ta'ala kayak itu nah sembahyang sunat dong sama sembahyang fardu nilainya mantap lah bilang aku kan itu omai kisahnya nah. Cuma kisahnya bisa mengaradau lah binian ada juga di belakang bawah itu oh banyak aja enggak tapi anu lah suaranya jadi sejak lebih binian lah enggak salonnya kan Pak oh enggak nah, jadi bilang lawan pulang sampai yang tarawih itu mengkawa jangan terlalu lambat pulang leh jangan terlalu cepat ini ada orang sampai yang tarawih 5 menit tuntung leh itu kayak gitu bang kapek nera jurang nambah sampai ngalih juga leh bang kapek nera dalam selawar aja ada saat napa-napa kasihan tarawih itu sejam sana mah 45 lah enggak wadah kami sejaman enggak kami itu paling penting itu nah anda kami cecapat cuma belum baik capat kalau tak dudung kalau pulang lain berarti bagus di sini bagusnya 40 kemarin jadi sedang iya awal dicerna kemudian pulang nak tahu yang padilatnya malam tadi mana umpat tarawih malam tadi itu nah ini ada orang menulis sama catatan sini nah padilatnya tarawih malam tadi itu pahalanya akan diselamatkan dari neraka. Nah, ini kita cari hidup tuh. Bila orang itu selamat dari neraka, berarti pemahamannya surga. Yalah. Anak mikrofonnya keberatan. Kita rajak berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kalau yang di salah-salah mana nyelawat kala minta surga jauhkan dari neraka. Nah malam 15 bang, malam 15 malam. Napa pahalanya? Itu pahala tarawihnya malaikat memintakan ampun. Nyaman-nyamannya. Malaikat mintakan ampun. Kalau kita mintakan ampun, manusia ini manusia masih banyak punya kesalahan karena manusia dua, ada akal, ada nafsu. Kalau malaikat itu cuma akalnya ada di nafsu, makanya malaikat itu ada di suara tadakar pantinan. Suara sarut pantinan malaikat. Ini kan bisa ke pasar, kan bisa ke belanja online. Ya lah, malaikat itu apa yang diperintahkan Allah. Kalau ya sujud sampai hari kiamat, kecuali di surah Ampe. Kalau kayak kita bang disuruh sujud kadang ya bila nah anjur ya Bapak Subhan nah
lawan bilang kalau kita bersahur bersahur jangan terlalu sungsung. Bersahur tuh sadar orang berbuka puasa berbuka puasa iyalah tetap aja banyak dikeajuin bersahur tuh parakan aja bersahur para imsak. Cuma jangan sampai teraparakan imsak bayar nasi mengkurap sirina punya imsak bingung tuh apa ada yang masak orang majen subuh. Cuma kalau kita rata menyuap nasi orang imsak apa habis aja nasi jangan dibuang. Nah amannya rokok bang pas imsak rokok separuhnya aman rokok jangan soalnya rokok ada panjang. Kalau nasi itu kan kita gesan tenaga siang. Jangan bersahur tuh jam 1. Nah jam 1 malam ya bener bersahur sudah timbul kena berbuka sampai jam 6:30 pas puasa tengah 2 hari ngarannya belum lagi juhur lihat udah bawa itu. Nah yang itu kita tuh nama olah huwal tuh. Nah apa mau olah huwalnya timbul kena sebelum juhur ya lah. Nya ada kaya, ada nenek, ada cucu, bertiga orang lah itu nah. Bersahur jam 1. Soalnya orang bersahur subuh kalau terlayur sudah jam 1 makanan bertiga. Sekalinya apa? Pas sebelum juhur liut. Tapi ada cucunya hantarnya guring. Nah, nenek guring juga ada kaya tadi ke keromot duduk kayak itu nah. Parut lapar. Buka panci. Sompang panci habis dia dimakan sahur tadi. Sekalinya jar kain nah kayak ini aja akal orang aku nak berbaca aja orang asal tahan lagi karena kesungsuman bersahur. Bepada nenek paninian aja aku asal tahan lagi nah orang banjir paninian kenapa juga tahan tuh cucu dia tahan orang puasa nyatanya gurung pian kayak guring aja jar paninian kada mau guring apa jurang kada jar paninian amun yang kada tahan guring aja kada aku kada mau goreng mbah jar paninian sayangnya benar kamu baca soalnya apa kada lawas jadi kita berbuka kena kada aja kada tahan lagi jangan jurang masih cuma ngarasi jangan jurang jar kayak ayah biar aku kada baca cuma syaratnya sebuting aku lah pembukaan kena ulah kan wadai 5 macam pak iya dah ulah balik pembukaan jual 5 macam cuma syaratnya jangan menukar pian seorang nih aja kayak mau lahakan manjir nenek bingung mikirakan bila aku kada menyanggupi panjir nenek 5 macam wade aku baca kok ini jar kayak tapi bila aku menyanggupi panjir nenek aku tahan jualan puasa bila pian kada pas 5 macam wadenya pembukaan kena disuber aku mau baca jar kayak wah cinek ini mikirakan hendak dituruti bingung 5 macam wadah kada dituruti sayang lawan keayahan kayak itu nah ya jar nenek kayak ini aman pokoknya pian kayak mana pemakan aja wadah kena 5 macam pembukaan wah guring kayak pasukan aja lah guring kayak sekalian nenek betang hari orang ke pasar wadah orang tukar orang gelepung tukar orang uyah tukar orang pisang diulah sidin adunan yalah nah diulah sidin adunan imbah diulah sidin adunan kayak itu main teh orang apa orang dilakukan dilakukan nenek soalnya nenek teh panjang akal tukar orang 3 macam uyah gelepung pisang diadun sidin ditanggar sidin anak ngarnya apa ngarnya rinjing yang lipir dibuat di sidin apa ngarnya na adunan tadi 6 bulan na kayak terang bulan apa adanya limping nah jadi ini sepenting dia dapat kok 4 lagi jurang kejar kayak bujur sepenting sudah 4 lagi dikacak-kacak sidin pulang adunan tadi kacak-kacak sidin digumpal sidin buat sidin karinjing masak jadi apa ngarnya cingkudok 2 ada jadi ini dapat persyaratan kayak keamalihan pembukaannya harus 5 macam olahan seorang tapi adunannya semacam jurang 2 sudah betul pulang di kawat-kawat sidin pulang dibuat sidin pulang dalam ruangan 6 bulan pulang dibengkit jadi apa jadi
roti pisang tetap ada limping orang nyambat ya lah, biar bahannya sama, bilanya bulat roti pisang, bilanya genal gipe limping berapa deh? Dua lagi aja jadi kaya ada dapat jurang dua lagi soalnya pulang di kaca-kaca sidin pulang udak sidin ya lah. Nah imbah udak sidin buat di sidin santan pulang buat ke ciper pulang masak jadi apa? Nah ya pulang empat deh. Nah sebutin na cinek termasuk ulumnya jadi dia mikirkan carian nah. Kenapa? Jadi tadi ada limping, ada apa tadi? Ada limping, ada roti pisang, cokodok, empat tatap. Nah, sebutin lagi. Nah, dia atuh ada anu sidin turun ke rumah, kayak sidin daun, dibungkus sidin, dibuatkan panci disumap jadi apa? Jadi paes. Nah, jadi ini kayak apa? Ayo kayak ada awal pengen baca kan kada oleh kada aku ini bakal kayak itu nah lawan pulang lah ada juga pian lah ini kayak ini pulang pindah akal juga pulang esok hari malah pulang orang itu cuma berkisah aja pian lah pian terlalu serius pian kalau mengantuk lah menurut serius banyak aja juga lah tapi kalau serius dulu sebutin pulang. Yang pertama keutamaan sampai yang berjemaah lagi ulun anu pulang lah di kisah pulang lah ya kita sambil mah di ijumnya laus lagi ijumnya keutamaan sampai yang berjemaah yang pertama itu diangkat dari sifat kepakiran. Kenapa selama ini kita bina uyuh dalam penghidupan dan lain sebagainya baik itu pakir harta maupun pakir hati pakir ilmu yalah pakir harta, pakir ilmu, pakir hati. Wilayahnya pakir hati itu iya orangnya rancak sombong, yalah rancak angkuh dan lain sebagainya. Kalaunya orang kada pakir harta itu, kada pakir ilmu itu orang santai aja itu nah. Kalaunya orang kada pakir harta, tapi kaya hati, kada apa aman aja hidup. Nangalih itu pakir semuanya tapi anak mau ubah kehidupan yang kayak itu coba pian sembahyang berjemaah insya Allah karena Allah yang menjamin rezeki lewat apa berjemaah ini pertama ada silaturahmi bila hendak luas rezekinya panjang umurnya jadi silaturahmi salah satunya ya sembahyang berjemaah. Yang kedua kenapa fadilatnya sembahyang berjamaah itu? Yang kedua dilepaskan dari siksa kubur. Ayo. Yang pertama kali nama hadengi kita itu lulus kadanya menuju alam barzah, menuju alam akhirat, menuju ujung-ujungnya surga di mana? Itu pertamanya dikubur dulu. Umpama kita hendak memasuki rumah bupati, yang pertama kita lewati pintu satpam dulu. Bila di satpam itu dicegatnya, pecahan awal itu masuk ke dalam. Nah, dilepaskan dari siksa kubur. Nang tanggal 11 Ramadan semalam baru diperingati haul siapa? Istri Nabi siapa? Nah, haul Siti Khadijah. Siti Khadijah itu siapa? Orang yang paling kaya di kota Mekah. Semua orang penduduk Mekah utamakan jasa dengan sidin bertahan, dimodali sidin berdagang, ada yang empat berdagang lawan sidin dan lain sebagainya. Tapi sidin habis-habisan artinya membantu dengan harta sidin untuk perjuangan Nabi dalam menyiarkan agama Islam. Kada diragukan lagi keislaman sidin dan lain sebagainya. Tapi sidin begitu ingin wafat, sidin yang dikhawatirkan adalah siksa kubur. Sampai sidin bebasan. Padahal jasa sidin itu kenal benar, tapi sidin kan merasa sebagai orang yang berjasa. Lalu suatu ketika begitu sidin anak wafat, berpesan kepada anak sidin, wahai Fatimah, tolong pang sampaikan ucapakan lawan abah pian tuh. Padahal laki sidin kan, tolong ucapakan lawan abah pian tuh nah. Aku hendak minta sorban yang pernah dipakai oleh ayahmu itu ketika menerima wahyu di Gua Hira.
sorban itu nantinya sebagai pembalut kok, kapan kok, artinya pembalut awak di waktu mati. Untuk apa? Karena ujar Khadijah, aku sangat takut dengan siksa kubur. Tapi dengan berkat sorban yang dipakai oleh Rasulullah ketika menerima wahyu itu yang dipundutkan ke awakku, malaikat kada menanya lagi, kada menyiksa dalam kubur. Nah, sidin aja orang nang berjasa dengan Islam takutan dengan siksa kubur. Kita bang nang ada apa-apa ini nah. Kita pikirkan diri kita, sidin aja. Lalu ketika itulah Allah menitip salam kepada Khadijah, artinya sudah dijamin surga kayak itu. Jasa sidin kenal benar kayak itu nah. Tapi permintaan sidin cuma satu. Ujar Rasulullah, ini jangan permintaan sampai wahai Khadijah. Sidin kadang kayak kita wah ini lebih balik. Umpama kita nyebarnya berbini orang sugih. Pindah nak macam-macam bawa teh. Jernom bini, nampak kamu minum macam-macam. Ingatlah kamu waktu melamar aku semalam 10 jari lah, dalam selawar dibawa. Anak macam-macam lah, keluar pada rumah jurang. Pak ya. Sidin nggak ada, Khadijah ada. Sangat dikhawatirkan dengan siksa kubur. Kalau orang kayak kita, santai benar aja lah. Jadi itu Pak ngaranya. Fadilatnya diantaranya, yang pertama tadi diangkat dari sifat kepikiran, yang kedua disingkirkan dari ajab kubur. Ada suatu ketika seseorang ini turun dari rumah hendak menuju tempat ibadah. Ketika turun dari rumah ternyata di hadapan rumah sidin talincar kayak. Nah, terlincar licak baju sidin. Kenapa jadi terlincar? Karena buang kulit pisang apa aja. Nah, terdangsar sidin licak sidin. Imbah licak sabar ya sidin. Balik ke rumah, berganti baju berisi 3 lembarannya. Karena kayak kita baju hibak lemari lah. Nah, biar makinnya banyak lah baju lebak lah. Begitu sidin terlincar, licak baju, lalu sidin berbalik ke rumah. Ada jadi belum kelanggar tadi lah, berbule ke rumah, bersih baju, turun pulang menuju kelanggar. Ternyata di tengah jalan sidin napa pulang, orang bersabda kah halajuan napa kalah sidin kan nanti tidak lupa tarabah sidin licak pulang baju sidin. Maka baju itu selembarannya aja lah. Nah, 3 lembar. Yang pertama dicak, berarti tinggal 2 lembar. Di tengah jalan dicak pulang, bersih pulang sidin berbule ke rumah. Berarti tak tinggal selembar aja lagi. Turun pulang sidin pada rumah anak menuju langgar. Sekalinya sampai ke ambil langgar, tadang sar sidin pulang. Mungkin ambil langgarnya licin kayak itu nah. Imbah tadang sar, begitu sidin anak tarabah, lalu ada nama angkat. Ada nama nyangga, ada jadi rabah sidin. Lah, ini yang kita pikirkan nah, yang kita renungakan, artinya begitu besarnya kena nah, pahalanya tuh nah, kebaikannya untuk menuju jamaah itu nah. Yang pertama sidin talincar, berganti baju. Yang kedua sidin licak pulang pakaian, berganti baju. Yang ketiga diambil langgar sidin pas tadangsar, tapi kada sampai terabah, disanggah oleh seseorang. Lalu sidin bertanya, ujar nang jar tadangsar tadi siapa gerang sapian gini? Ujar nang menyangga tadi, aku adalah iblis. Nah, berarti mah diam deh. Ai jar nang talincar tadi. Ikan iblis biasanya menggoda. Ini kenapa maka menolong orang anak terlincar, orang anak jemaah pulang kayak tanah, orang anak kelanggar kenapa ditolongi. Nah, jar iblis kayak ini kisahnya. Ikan terlincar pertama tadi, lalu ikan di depan terlincar di muka rumah tadi, ikan bersilih baju, itu dosamu diampuni Allah. Nah, pahalanya lah. Ini kada kisah anak biskop pada dia lah. Tahu lah jar iblis jadi kusangga yang ketiga ini. Yang pertama tadi kada kusangga, ternyata Allah mengampuni dosamu. Talincar pulang ikan yang kedua tadi karena dosamu sudah habis, maka Allah mengampuni dosa keluargamu. Keluarga itu siapa? Bini, anak, witan, naraitan darah.
Hmm. Padahal orang nyaman guringan maringo kita, jasa kita lah itu nah. Tapi ini dosa yang berhubungan dengan Allah lah. Dosa pertama diampuni itu dosa seorang, yang kedua tarincar pulang dosa keluarga diampuni, ujar iblis pulang, yang ketiga gini kenapa jadi kesangga, karena aku kadang-kadang apabila ikat tarincar yang ketiga gini dosa orang sakampungan diampuni. Aku kan tujuh ujar iblis nang itu hanya nyamanannya jangan sini tarincar tuh jelepak tadi pas dosa sakampungan diampuni, tapi jar iblis kadang apa jasanya zaman kalau kita pikirkan jawabannya umpama kita kawa rote istiqomah mengkawa 5 kali berarti 5 kali diampuni terus jangan kira-kira belum mati bakar amat santai aja orangnya juga bakar amat ya nah lah nih 3 macam tadi perlu kita pikirkan gitu teman. Kamu telincar seorang boleh lincar lain ini kada sengaja lah kayaknya iblis tuh ya salah gawiannya bisa menggoda dan yang akan tujuh. Pernah suatu ketika iblis ini datang lawan Firaun. Tahu Firaun kalau Firaun itu apa ya, Firaun itu mengaku jadi Tuhan padahal manusia biasa, orang biasa asalnya, diangkat jadi raja karena merasa harap lalu mengaku Tuhan. Suatu ketika iblis berhilang lawan Firaun. Ya iblis bahari itu berbentuk, bernampak, wah ini benarnya kelihatan. Kau kebanyakan manusianya kan ada kegagalan manusianya kan iblis kebetulan ini bertampai. Lah suatu ketika iblis datang kepada Firaun, begitu mengatuk pintu Firaun, ujar Firaun siapa di luar? Aku aja. Mendengar aku tuh tahu dari Firaun, ini suara iblis dia Firaun, hanya kawannya juga. Dibukai oleh Firaun. Ujar Firaun, apa gerang iblis habar kamu datang ke sini? Kadang apa namanya lagi kamu benernya jurang. Aku nih jurang kagum lawan kamu nih Firaun nih jurang. Rasa salut kayak itu nah. Rasa kagum lawan kamu nih, kenapa kagumnya? Ikam ini Firaun nih lagi ada apa bang? Yang pertama manusia biasa, yang kedua ikam ini kan disuah mati belum? Ika surga ada suah, mati ada suah kayak itu nah. Tapi ikam ini hebatnya mengaku jadi Tuhan. Ikam tahu lah jadi iblis aku jadi iblis tahu lah suah jadi guru, suah bagian di surga. Ikam Firaun kan suah bagian di surga. Aku ini jadi iblis suah bagian di surga. Tapi karena apa? Karena ada mau sujud dengan Nabi Adam menjaga itu nah dikeluarkan dari surga. Ikam Firaun ke surga ada suah, kenapa ada suah? Mengapa jadi Tuhan? Harap ikam nek. Jadi berpandiran berdua ujar Firaun, iblis, aku tahu ya pada salah ujar Firaun. Kira-kira mun aku debat-debat gitu nah, Allah kira-kira mengampuni lah dosa aku kita. Kemana betubat sih ujar iblis? Iblisnya kirinya awal tadi bang, ikan betubat lah. Coba ikan pikirkan, amunnya ikan betubat gitu nah. Yang pertama ikan jadi rakyat biasa. Yang kedua pengikut ikan pada lagi. Yang ketiga ikan pada mati dihirani orang karena hidup sebentar aja lagi. Asalnya ngaku jadi Tuhan jadi orang biasa. Apa ikan leh nak itu lah. Oh jadi Firaun bujur juga leh. Itu padahal mengaku aja Firaun tuh bahwa Nabi Musa tuh bujur. Buktinya apa? Suatu ketika pada Firaun itu kan mengapungi Nabi Musa itu sampai ke depan laut. Pasukan Nabi Musa ini dua pilihan, maju ke depan laut, mundur ke belakang musuh Firaun. Pilih mana? Kira-kira lah bilanya kasih itu sungai. Bila kamu bulik di kampung orang gila, apa namanya? Begitulah Nabi Musa maju ke depan laut, mundur ke belakang Firaun, maju tenggelam, mundur mati. Tapi apa? Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, lemparkan tongkatmu ke laut. Begitu dilempar tongkat ke laut, laut itu langsung membentuk sebuah jalanan. Lalu pasukan Nabi Musa itu tadi menyeberangi lautan. Sampai di tengah lautan,
bubuhan nang Fir'aun tadi masih di tepi laut lagi. Tapi karena yang ditunggangi oleh bubuhan Nabi Musa itu kuda bini, nah bubuhan Nabi Musa itu menunggang kuda bini. Nah ditunggang oleh bubuhan Fir'aun kuda laki. Nah, jadi jar bubuhan Fir'aun, sudah kita ada usah mengapungi bubuhan Nabi Musa karena itu lautan. Padahal jalanan itu lautan, sudah jangan dikapungi. Ujar nang bubuhan Nabi jar bubuhan Fir'aun jangan dikapungi. Itu bubuhan Nabi Musa silakan aja sampai menuju barang. Tapi karena kuda lagi anak mengapungi kuda bini. Melihat kuda bini itu sebenarnya bubuhan nang kuda Fir'aun tadi mencerutus dia masuk pada lautan. Tapi memang sampai di tengah lautan, begitu Fir'aun sampai ke tengah lautan, Nabi Musa sampai ke seberang. Begitu sampai di tengah lautan, Allah memerintahkan laut tadi menyatu kembali seperti semula. Lalu disitulah tinggalan Fir'aun. Begitu sebelum tinggalan, lalu ujar orang kita rajin cangol-cangol kapal di atas lautan. Disitulah Fir'aun bersuara, amantu bi rabbi amantu bi rabbi Musa. Artinya apa? Aku jar Fir'aun dengan namanya kayak ini, aku percaya aja dengan Tuhannya Nabi Musa. Ujar malaikat, semalam kemana? Hanya aja sadar lah, sudah tinggalan barak lama sudah. Kada kawal lagi. Lalu akhirnya tinggalan di laut merah. Tapi kenapa bubuhan pasukannya begitu dilihati suatu ketika, lalu nang Fir'aun tadi terdampar di pantai. Imbah terdampar di pantai, lalu dilihati oleh bubuhan anak buah Fir'aun, maka tadi anak Fir'aun yang ngaku Tuhan juga dia bubuhan anak buah Fir'aun, kita lihat bang Tuhan kita ya Pak yang terdampar itu nah lihati airnya kan bergerak lagi. Kenapa jadi bubuhannya mati kah? Mati, nah ya kayak ini Tuhan mati ya. Bah sudah jauh bukan anak buah Fir'aun, kita ada usaha lagi mau mati Fir'aun tuh umpat Nabi Musa aja lagi. Kepada beriman jadinya. Ya Fir'aun tuh sebenarnya apa yuk takarasi benernya. Seperti itulah Abu Jahal, Abu Lahab itu juga. Suatu ketika Abu Jahal dengan Abu Lahab berbandir berbisik. Ujar Abu Jahal, Abu Lahab, menurut ikam tuh sebenarnya Nabi Muhammad tuh bujur kah? Menurut aku aja bujur aja sebenarnya gitu tuh. Cuma kita ini aja tak kerasi buyang mati ini aja. Berbisik berdua apa sebenarnya? Sebenarnya aja Nabi Muhammad tuh bujur. Apa yang disampaikannya bujur mulai dari bergelar al-amin gak ada suami di setiap ibu kita. Cuma kita ini kayak ini, amun kita membujurakan kayak apa anak buah kita nih nah. Maka anak buah kita ini banyak mendukung ke kita. Jadi menurut sudah tak karasi nang lopot ini aleh sama ikan bakawan tahwa lawan kawan nyebarnya. Lalu berbisik berdua, si anu tuh kayak bujur lah kita ada ucapannya tuh bujur aja. Cuma kita tak karasi aja. Jadi biar siapa nama ngarasi ini kalah biar dia pengarnya. Anak belemah malahnya bila tu mulai tak karasi kayak itu nah. Jadi nah situlah sifat keangkuhan, bila sifat keangkuhan tak iringin nggak itu biar menyiksa kita aja juga. Ya terakhir belum sampai akan pulang di bulan puasa ini nah begitu besar nilainya. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, naumu sha'imi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Cuma tidurnya itu jangan mulai isukan sampai kamarnya. Karena isukan guring kemarin guring maghrib guring guring aja terus. Itu artinya karena hukumnya makruh karena soalnya kita puasa ini disuruh merasakan lapar. Nah kayak itu tuh perasaan orang yang dapat kau makan tenang. Puasa ini kita lapar, belajar kita artinya apa? Membakar nafsu. Ramadan itu artinya panas yang menyengat, panas menyengat, membakar. Nah pada bakar nafsu. Nah nyamannya apa nah? Siang lainnya subuh tadi nyamannya apa? Guringan. Dibakar nafsu kita karasi kayak itu nah.
Memaasyakan kita ini apa dari santai terus takutnya mati kan anak masuk surga, masuk surga. Tapi orang puasa ada puasa gitu nah. Jadi yang pertama orang puasa itu tidurnya sebagai ibadah. Yang kedua wasumtuhu tasbihun, diamnya itu sebagai tasbih. Diamnya itu bernilai tasbih. Kenapa yuk daripada kita memandirkan orang? Maksudnya kita pandir sadanya mau ngerumpi banyak itu sadanya ngerumpi pandiran tapi pandir nggak ada baik ujung-ujungnya pian tahu pandir itu kada naramin apa menyambut orang ini beli mau nyambut orang dari balik udah kayak rami gitu nah sigar tuh mata pian memantau ada pati mau guring tuh pian buka Quran baik mau 5 menit nak guring tuh tapi kena aja lah bila jangan ngantuk belum mengaji kena anak sikir belum mata lah nah buka HP main ML kena lah main ML kena sikir belum mata ini pemain ML iyalah pemain Free Fire bukan nih iyalah siapa Free Fire itu siapa jagoannya siapa apa ada kebatasan gue itu nomor paketnya lah wah ini kadang-kadang sugih beritaan apa kota tuh karinya kadang nukarin bisa lihatnya kemana nukar kota aja orang nukar paket nukar kota leh kadang nukar bisa lihatnya sugi-sugi kan ayo pak narami wah ini pak cuma jangan main judi online lah judi online karena kasihan betan leh habis orang sugih miskin. Jadi yang pertama tadi tidurnya sebagai ibadah, yang kedua diamnya sebagai tasbih, kemudian yang ketiga wa amaluhu mudha'afun, amalnya itu amal ibadahnya pahalanya dilipat gandakan. Ya tadi satu dilipat gandakan menjadi 70. 2 rakaat sampai yang tadi sampai dengan 70 rakaat di bulan lain. Yang keempat wa du'a'uhu mustajabun, doanya diterima. Banyak doanya mudahan kena bahari raya apa kali mudahan bahari raya kena aku melamar jadi kan bisa kawin lah abunya jangan setelah insya Allah kabul ya hadis Nabi ada Nabi nah berdua lah mudahan artinya lah artinya mudahan ada nongkrong iyalah ya dua coba abunya jangan dulu gitu lah yang mana nambah lah pada kami itu punya kayaknya janda seberapa pakai ada setengah pakai ada kayak aja apa aja ada anunya kita itu apanya hilang di luar. Ya ada jepian deh bina anak kita menyantuni menyayangi anak yatim itu dianjurkan apabila menyanyiakan anak yatim artinya abahnya mati nih menyanyiakan anak yatim kadang beri makan atau kadang perhatikan termasuk orang yang mendustakan agama cuma sebuting jangan tujuan menyantuni anak yatim itu mungkin banyak mungkin apa itu sama anaknya kayak apa mama aja sihat bilang soalnya nak bilang kayak apa mamanya jangan gitu ada untingnya soalnya enggak lu mah gue kan dikabulkan jadi macam-macamnya Percaya lu bukan ya mana kan nyoba doa. Berdoa apa aja nah tahu doa kita kabul ini hari ini nah tanda doa kita kabul ingat lah bener Rajab tadi doa kita apa ya iya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan berkahilah pada bulan Sya'ban dan pertemukan kami bulan Ramadan bertamu
Buktinya kita kabul doa bulan Rajab tadi. Banyak kayak orang kada, bukan kada kabul, kada artinya tuh doa itu disimpankan untuk akhirat sebelum Ramadan meninggal sebelum. Tapi doanya itu tetap diterima, cuma diterimanya ditabungkan kisah akhirat, diakhirkan sih menerima. Kita bang, kita sudah bertemu nih bulan Ramadan. Pertanyaannya apa yang kita gunakan untuk Ramadan? Sama lah yang ini, ya lah. Ya Allah, mudahan aku bulan Syawal kita kawin gitu lah. Kawin, setelah kawin apa yang kau lakukan dengan istri? Dilihat anak dia aja lah. Iya lah. Itu dielus-elus aja lah. Gitu lah. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi sampai waktunya. Oke, supaya kita serak kita lah. Jadi kita nang ini dapat. Nah, sebutin lagi. Wajah buhu makburon dan dosanya diampuni. Supaya ada yang kau dibobulik, nah, supaya ada yang kau dibobulik bulan puasa ini. 1, tidurnya sebagai ibadah. 2, diamnya sebagai tasbih. Nangka 3, amalnya dilipat gandakan. Nangka 4, doanya diterima. Ya, nangka 5, dosanya diampuni. Nah, dan kau dibobulik. Amin. Yalah. Lalu pulang kita gini tuh, nah, mudahan kita bernilai sebagai menuntut ilmu. Nah, apa gunanya pulang? Pahalanya pulang 1. Nah, 1 pahalanya seperti salat 1000 rakaat. Ayo, 1000 rakaat kan lumpuh. Ada gawi 20 rakaat aja lah. Sarik lawan imam, apalagi imam di nama ayon lagunya. Tahu kalau rupiah bener. Ada gawi ya. Kalau janji Allah itu pasti Allah maha sugih, maha kaya. Baca kayak apa jangan bingung. Nangka jokowan deh bang, asalnya dari Banyu. Ayo jadi Indonesia, apa? Ada kau mikirkan kita, iyalah. Jujur aja bang, harapnya lah masuk plastik keluar motor. Jadi kaya kami lagi lo nenek masuk Banyu keluarin kami jurang. Akhirnya, iyalah. Maka itu kan harus dipikirkan. Yang pertama. Ya, lebih baik daripada salat 1000 rakaat yang kita menuntut ilmu. Nah, yang kedua lebih baik daripada melayat 1000 jenazah. Mengilangi menyembah yang akan matar kabubur 1000 jenazah. Kayak apa? Sampai jangan sampai 1000, kira sampai 100 200 kita mati. Kalau Tuhan. Hah? Nah, makanya tadi. Nangka 3 bulan lebih baik daripada mengilangi orang garing 1000 orang. Lebih baik daripada mengilangi 1000 orang garing. Berapa buah rumah sakit kira-kira aja nanti tapos nih kalau menampung 1000. Berarti rumah sakit lain pulang kita cari sampai kita ke rumah sakit nangka berapakah kita nanti info surat bawain pahalanya penuntut ilmu deh. Karena apa ya? Kenapa jadi genal kayak itu? Kalau kita sembahyang sunat tuh pahalanya kisah kita. Tapi kalau kita menuntut ilmu, kita selamat dan kau menyelamatkan orang, itu bang. Ini bebawaan ke orang. Ya, habis sudah waktunya lah. Mohon maaf ya lah. Artinya apa yang ulun sampaikan, kalau yang terdapat kesalahan itu memang kekurangan ilmu ulun dan ada kesalahan pandir memang kesalahan dari ulun. Mudahan apa yang disampaikan itu yang baiknya kemudian kita kau menggawi utamanya ulun pribadi. Jadi sekali lagi salah hilap mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal hayyina wal amwat wa tabi'u bainana wa bainahum bil khairat rabbi wa rahmatika khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil
العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita menahan bodoh